Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi asta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in yang disebut oleh Nabi dalam satu teks hadis sebagai masing-masing penghuni surga, yang kita sebut sebagai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang menjadi penghuni surga. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan 6 orang sahabat Nabi lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Namun yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga bukan hanya 10 orang itu saja. 10 orang sahabat ini disebut dalam satu teks hadis. Nabi katakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan seterusnya. Tetapi selain yang 10 orang, juga ada yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya tidak sedikit. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Bilal, ma arja amalin indak?" Wahai Bilal, amal kebaikan apa yang kamu lakukan dan menjadi amalan unggulan bagimu? Fa inni sami'tu khashkhashata na'laika fil jannah. Kata Nabi, karena aku sudah mendengar bunyi langkah kakimu di dalam surga. Sebagai jaminan sebagai penghuni surga. Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidak ada ya Rasulullah. Bilal bin Rabah seorang muazzin, Nabi tahu sebagai seorang muazzin, tapi Nabi tidak sepertinya tidak menganggap bahwa itulah yang menjadi amalan utama sang sahabat sehingga menjadi penghuni surga. Sampai Bilal bin Rabah teringat, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan, yaitu setiap selesai berwudu, salat 2 rakaat. Jadi salat sunat wudu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga karena salat sunat wudu. Sahabat Nabi yang lain juga ada yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga dengan sebab yang berbeda. Seorang ibu, seorang perempuan malah, seorang ibu dulu datang ketemu Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni masru'ah." Ya Rasulullah, aku ini mengidap penyakit. Penyakit sara', dalam bahasa Arab sara', penyakit ayan, epilepsi. Kalau penyakit itu datang ya Rasulullah, maka aku akan terjatuh, menggelepar, dan auratku tersingkap. Maka sang ibu bilang, "Ud'ullaha an yashfiyani." Doakan aku ya Rasulullah kepada Allah agar diberi kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali sang ibu dan kualitas iman yang ia miliki. Maka Nabi mengatakan, "Ad'ullaha fayashfiyaki au tasbirina walakil jannah." Diberi pilihan. Kata Nabi ada 2 pilihannya. Aku doakan kepada Allah, ibu akan sembuh insya Allah. Tapi pilihan lainnya adalah ibu bersabar dan aku jamin
menjadi penghuni surga. Ya, sang ibu tidak berpikir lama. Didoakan sembuh, tubuhnya juga dipakai ibadah, ujung-ujungnya juga adalah minta surga. Sekarang kesempatannya ada di hadapan sang ibu. Maka tidak menunggu lama beliau mengatakan, idzan asbir, kalau begitu aku bersabar saja ya Rasulullah. Dan ia mendapatkan jaminan itu, jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, sayang banget ada tapinya. Ia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu doakan aku supaya kalau kena sakit, kena penyakit itu, auratku tidak tersingkap. Malu dilihat oleh orang lain. Kata Nabi, kalau itu aku doakan. Jadi doanya adalah tetap sabar, dan apabila kena penyakit sara' tersebut, ia jatuh dan auratnya tetap tertutup, tidak tersingkap, sehingga tidak merasa malu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, setiap melihat ibu itu, maka pasti bilang kepada orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya yang bersama-sama dengannya, kalau kalian mau lihat penghuni surga, lihat ibu itu. Ingin lihat penghuni surga, kata Abdullah bin Abbas, lihat ibu itu. Mereka bertanya, apa sih keistimewaannya? Maka beliau ceritakan. Abdullah bin Abbas ceritakan yang tadi terjadi itu. Bilal bin Rabah dijamin oleh Nabi sebagai penghuni surga karena sholat sunat wudu. Sholat sunat loh. Bukan dengan azan. Padahal azan itu adalah salah satu amalan yang sangat istimewa. Tapi justru Bilal bin Rabah masuk surga karena Nabi bilang itu, sholat sunat wudu itu. Sang ibu diberi oleh Allah jaminan lewat lisan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga karena sifat sabar yang ia miliki. Sabar menghadapi derita yang ia rasakan. Dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Ada sahabat Nabi yang masuk surga karena kebersihan hatinya, kesucian jiwanya, tidak pernah menyimpan dengki, dendam kepada sesama muslim. Ada orang sahabat Nabi yang masuk surga karena bersedekah, tanda petik. Bersedekah dengan harga dirinya yang dilanggar oleh orang. Digibah, difitnah, dicaci maki, ia maafkan semuanya. Kata Nabi SAW, hal ya'jizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham. Bisakah kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Namanya sahabat itu, Abu Dhamdham. Maka para sahabat yang lain bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Abu Dhamdham itu adalah orang yang bersedekah dengan harga diri yang ia miliki. Dilanggar oleh orang harga dirinya, tapi ia tidak menyimpan apa-apa dalam hatinya. Ia bersedekah kepada semua orang yang melanggar harga dirinya itu. Dan Allah menerima sedekahnya. Hanya dipilih menjadi orang yang istimewa. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika mereka masih hidup dan mendapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal yang berbeda-beda, amal kebaikan yang berbeda-beda, sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Berarti orang bisa masuk surga dengan amal yang berbeda. Tidak melulu orang masuk surga karena ibadah sholat sunnah yang ia kerjakan, atau ibadah puasa sunnah yang ia tunaikan. Meskipun dua amal kebaikan ini yang di kalangan para sahabat Nabi pun paling banyak mengantar orang masuk ke surga. Salat sunat atau puasa sunnah. Tetapi ternyata pada zaman Nabi juga tidak seperti itu. Ada saja orang yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW seperti yang kita sampaikan tadi. Maka itulah yang kita pegang sekarang ini. Kita bisa masuk surga dan mendapat jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat amal kebaikan atau ibadah yang kita lakukan secara konsisten. Silahkan memilih. Toh pilihannya di hadapan kita begitu banyak. Jenis kebaikan itu banyak, bentuknya apalagi. Dalam satu hadis saja misalnya Nabi memberi contoh. Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60
70 lebih cabangnya. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Cabang iman terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang lewat. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu kata Nabi adalah bagian dari iman. Ada 60, 70 lebih amal kebaikan yang menjadi bagian dari keimanan kita. Silahkan memilih. Di antara kita ada yang suka untuk ibadah salat sunnah. Ayo, bismillah. Yang lain ada yang suka dengan berpuasa sunnah. Yang lain ada dengan hartanya. Mungkin ibadah fisik dia tidak bisa, tetapi dia punya kelebihan yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Dan dengan itulah justru, tanda petik, yang membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman diri dan hartanya. Balasannya adalah surga. Kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang kekal dan tidak akan ada habisnya. Maka silahkan memilih. Dalam hadis Nabi mengatakan, hendaknya setiap dari kalian memiliki amalan yang ia andalkan, utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda-beda. Sebab Allah memang menciptakan kita juga sudah berbeda-beda. Sifat yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Jadikanlah ini semua sebagai modal dan kekuatan bagi kita untuk memilih dari semua jenis kebaikan untuk lakukan secara konsisten. Sebab kebaikan yang dilakukan secara konsisten, istiqamah, itu jauh lebih baik daripada kita melakukan banyak tapi tidak ada yang bertahan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah. Amal kebaikan apa sih ya Rasulullah yang paling disuka oleh Allah? Salatkah, puasakah, sedekah, zakat, haji, umrah barangkali? Apa? Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal kebaikan yang paling disuka, dicinta oleh Allah itu adalah yang continue, yang konsisten, yang berkesinambungan, tidak terputus. Wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Sedikit yang kita lakukan tapi dikerjakan secara konsisten. Hari ini sekian, besok sekian, disambung aja terus seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada yang bertahan. Semuanya putus. Ibu bapak sekalian melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, amal soleh yang Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Bisa jadi itulah yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan kita di akhirat. Jangan dianggap remeh. Wah, saya hanya diberi kesempatan untuk sedekah, sedangkan saya punya duit cuman sekian. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap enteng. Saya ingin ibadah yang besar. Seandainya saya bisa berhaji, saya mau berhaji, tapi saya tidak punya duit. Saya mau berumrah, tapi saya tidak punya duit. Kenapa hanya orang yang mampu yang bisa ke sana? Saya juga mau. Masih ada atau bahkan masih banyak jenis ibadah lain. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh jangan disia-siakan. Sekecil apapun, sebab tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap remeh satu kebaikan pun, kata Nabi SAW. Bahkan walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun itu hanya seutas senyum ketika bertemu dengan orang lain. Simple, sederhana, senyum ketika bertemu dengan orang, tidak ada sulitnya. Tetapi itu kebaikan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan walau antasaddaqa bisyaqqi tamrah, atau sedekah dengan separuh kurma. Punya kurma 1 biji, separuh dikonsumsi, separuh disedekahkan. Kecil, tidak banyak. Tapi di sisi Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah lihat adalah
ketulusan hati kita dan pengorbanan kita ketika melakukan kebaikan itu, serta penghargaan kita terhadap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang Allah ingin lihat dari kita. Bisa tidak kita menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ketimbang kita berangan-angan, nantilah kalau kesempatan ibadahnya yang lebih besar, saya akan tunaikan. Saya berinfak, bersedekah kalau saya sudah kaya raya. Daripada sedekahnya cuma 100 ribu, 200 ribu, nanti saya akan sedekah 1 juta, 2 juta rupiah. Kapan? Kalau saya punya duit. Yakin tidak akan sampai itu. Dia punya duit lebih banyak pertimbangannya. Lupa 1 juta, 2 juta tadi itu. Yang ada sekarang punya duit 100 ribu, punya duit 50 ribu, bismillah. Itu yang terbuka sekarang ini. Setelahnya tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan itu. Kita menghargai kesempatan itu, akan datang lagi kesempatan-kesempatan berikutnya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbanyak amal kebaikan. Mumpung kesempatannya masih ada. Dan tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi berbagi kebaikan kepada orang lain. Bagikan kebaikan itu kepada orang lain. Cintailah untuk orang lain apa yang dicintai untuk diri sendiri. Kita merasa nyaman dengan satu kebaikan, bagi kebaikan itu kepada orang supaya mereka juga bisa melakukannya dan merasakan kenikmatan atau kebahagiaan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang soleh, orang-orang baik yang selalu bisa memanfaatkan kesempatan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat pemberiannya, dan itulah yang menjadi bekal untuk kita semua bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Terima kasih. Demikian hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.